Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015 dari kelas LKA 2. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan laporan praktikum tentang eksperimen yang mengenai hukum kekalahan momentum. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, saya bersama dua teman saya, Nur Gibran dan Rashid Aryawan. Dan untuk eksperimen ini, kali ini kita hanya dalam satu lab hanya ada satu alat, jadi kita dibagi jadi 3 kloter. Masing-masing kloter itu ada, kalau tidak salah, 4-3 kelompok. Oke, kita lanjut ke dasar teori. Jadi apa itu momentum? Momentum itu dapat dipahami sebagai produk dari massa dan kecepatan suatu objek. Karena termasuk dalam besaran vektor, orientasi atau arah dari momentum ini sepenuhnya bergantung pada arah pergerakan yaitu atau bisa dinamakan kecepatan objek tersebut. Momentum merepresentasikan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk membuat suatu objek bergerak menjadi diam. Kesulitan penghentian ini berbanding lurus dengan besarnya momentum benda. Adapun formulasi matematis untuk menghitung momentum, yaitu dengan simbol P, adalah dengan mengalihkan massa benda dengan komponen kecepatannya. Bisa dilihat di sini, jadi momentum itu sama dengan massa dikali kecepatannya. Jumlah momentum dari dua benda yang saling bertumbukan nilainya tidak akan berubah, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut terjadi. Kondisi ini berlaku mutlak dalam hukum kekalahan momentum, dengan catatan tidak ada pengaruh dari gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Misal, yang dimaksud itu berarti MA dikali VA plus MB kali VB itu sama dengan MA dikali V aksen A plus MB dikali V aksen B. Dalam persamaan tersebut, simbol MA dan MB betul-betul mempresentasikan massa dari objek A dan objek B. Sementara itu, komponen kecepatan awal kedua benda sebelum terjadinya interaksi tumbukan disimbolkan dengan VA serta VB. Sedangkan kondisi kecepatan mereka setelah peristiwa tumbukan dinyatakan melalui notasi VA, V aksen A, dan V aksen B. Inilah koefisien restitusi menjadi acuan dalam membagi jenis-jenis tumpukan berdasarkan perubahan kecepatan objek yang terlibat. Ketika dua benda saling menempel dan bergerak searah pasca tumpukan, peristiwa ini tidak lenting sama sekali. Sementara itu, jika kedua mantul secara maksimal, maka terjadi tumpukan lenting sempurna. Kebanyakan fenomena ini sekitar kita menghasilkan tumpukan lenting sebagian, di mana nilai koefisien restitusinya berada di antara 0 dan 1. Contoh nyata dari lenting sebagian ini adalah bola yang jatuh bebas dan membentur ke lantai. Pada sistem ini, lantai dianggap sebagai benda kedua yang posisinya diam. Oleh karena itu, komponen kecepatan untuk benda kedua, baik sebelum maupun sesudah kontak tersebut selalu bernilai 0. Bisa lihat di sini, ini salah satu contohnya. Nah, di dalam praktikum ini kita akan membagikan percobaan menjadi 2 kasus, yaitu pertama di tumbukan lenting sempurna. Sebagai contoh kasus, pada tumpukan lenting sempurna, asumsikan dua objek memiliki massa yang identik, misal MA itu sama dengan MB, dengan objek A dalam posisi statis, yaitu VA sama dengan 0, ketika objek B bergerak mendekat dan membentur objek A dengan kecepatan VB, fenomena yang terjadi adalah transfer energi total di mana V aksen A itu sama dengan VB, dan V aksen B itu sama dengan 0. Peristiwa ini menunjukkan adanya pertukaran kecepatan secara mutlak di antara kedua objek tersebut, yang secara matematis dapat diilustrasikan melalui persamaan berikut, yaitu MB sama dengan MB dikali FB sama dengan MA dikali V aksen A plus MB dikali V aksen B. Ditemukan tidak lenting sama sekali. Ini untuk yang kasus kedua. Apabila dua benda bermassa identik mengalami tumbukan dan gerakan bersama dengan kecepatan akhir yang sama, yaitu V aksen A sama dengan V aksen B sama dengan V aksen besar, kecepatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal masing-masing benda. Jika benda A awalnya statis dan benda B bergerak kecepatan VB, maka kecepatan akhir keduanya akan menjadi setengah dari kecepatan awal benda B, atau V aksen sama dengan VB per 2. Namun, jika kedua benda sama bergerak ke arah yang sama sebelum tumpukan, rumus kecepatan bersamanya menjadi V aksen sama dengan VA plus VB per 2. Rumusan ini akan berkembang dan dapat direpresentasikan oleh persamaan di bawah. Ini jika massa kedua benda tersebut tidak bernilai sama, yaitu bisa dilihat di sini MB plus VB sama dengan MA plus MB.
Oke, lalu kita berdiskusi tentang nilai koefisien restitusi. Apa itu nilai koefisien restitusi? Itu merupakan parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan tiga jenis tumbukan dalam fisika. Secara fisik, koefisien ini diartikan sebagai perbandingan negatif antara selisih kecepatan kedua benda pasca tumbukan dengan selisih kecepatan kedua benda pratumbukan. Hubungan matematis untuk menghitung nilai koefisien restitusi ini dapat dijabarkan melalui persamaan di bawah ini, yaitu E sama dengan, ini penting, negatif V1, misal V aksen 1, misal VA, min V aksen 2, per V biasa 1, min V2. Nah, terdapat nilai koefisien restitusi, dibagi menjadi 3, yaitu pertama tumbukan lenting sempurna, di mana nilai E itu sama dengan 1, dan nilai tumbukan lenting sebagian, di mana E itu lebih besar daripada E itu lebih besar daripada 0 dan E itu lebih kecil daripada 1, dan tumbukan tidak lenting sempurna yaitu E sama dengan 0. Nah, terdapat beberapa tujuan yang diharapkan. Kita lanjut ke tujuan. Terdapat beberapa tujuan yang diharapkan oleh praktikan selama menjalani eksperimen mengenai hukum kegagalan momentum. Yaitu, pertama, melakukan perhitungan serta validasi empiris terhadap implementasi hukum kegagalan momentum pada fenomena tumbukan elastis maupun tidak elastis. Menganalisis dan membandingkan karakteristik nilai koefisien restitusi yang diperoleh dari hasil kedua variasi percobaan tumbukan. 3. Membuktikan secara eksperimental berlakunya hukum kegagalan momentum melalui kesesuaian data hasil percobaan. 4. Menyelidiki dan menentukan ada atau tidak adanya pengaruh faktor jarak lintasan terhadap konsistensi nilai momentum dalam sistem. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan serta memahami syarat-syarat fisik yang wajib dipenuhi agar hukum kegagalan momentum dapat berlaku secara mutlak. Oke, kita lanjut ke prosedurnya. Untuk yang pertama, itu kita harus mempersiapkan rel udaranya dulu. Nah, dirangkai seperti ini. Ini ada penghitung waktunya. Di sini ada 2 kereta. Dan ya, di sini ada, jangan lupa bandulnya ya, dan ini blowernya ada di akhir. Oke. Nah, hidupkan peniup blower sudah ulang yang ada di akhir. Jangan lupa periksa lintasan kereta, lalu pasang gerbang cahaya dan tumbukan pada 2 kali kereta yang memiliki massa yang identik. Nah, untuk yang pertama, percobaan tentang lenting sempurna, kereta A dan kereta B ditempatkan di atas lintasan rel. Jadi ya di atasnya sinilah. Nah, kereta A diposisikan statis secara diam tepat di area antara 2 gerbang cahaya. Kereta B diberi dorongan hingga melaju dengan kecepatan tertentu, di mana nilainya akan terdeteksi oleh gerbang cahaya di sisi kanan. Kereta ditahan segera setelah melintas agar tidak melewati gerbang cahaya lebih dari 1 kali. Lalu durasi waktu yang dibutuhkan kereta saat melintasi gerbang cahaya diamati. Lalu datanya dimasukkan ke dalam tabel hasil percobaan. Prosedur di atas dilakukan kembali secara berulang dengan memvariasikan massa kereta menggunakan 3 jenis beban tambahan yang berbeda. Kemudian hasilnya direkam pada tabel hasil percobaan. Dan yang terakhir, langkah pengujian diulangi beberapa kali menggunakan variasi kekuatan dorongan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang eksperimen tumbukan tidak lenting, rekatkan velcro. Velcro itu seperti yang buat baju-baju itu pada kedua kereta. Lalu pasangkan penghalang cahaya pada salah satu kereta saja seperti yang dicontohkan pada gambar 3.3. Bisa dilihat di sini, ini ada velcro di ujung sini. Ada 2 velcro. Ini supaya bisa posisi A tepat di wilayah antara 2 gerbang cahaya. Lalu 3, luncurkan kereta B ke arah kereta A hingga terjadi tumbukan yang membuat kedua kereta tersebut saling mengunci dan bergerak bersamaan. Cermati selang waktu yang tertera agar pada timer saat kereta melewati gerbang cahaya sebelum dan sesudah tumbukan, kemudian didokumentasi pada tabel hasil percobaan. Lakukan kembali prosedur 2-4 dengan menambahkan variasi keping beban pada kereta, lalu catat hasilnya di tabel hasil percobaan. Ulangi eksperimen ini beberapa kali dengan menggunakan variasi kecepatan dorong yang berbeda. Lalu lanjut ke data hasil percobaan. Kita ada yang pertama, yang eksperimen pertama ini nomor 1-nya kok. Ya, apa-apa lah. Nah, ini bisa dilihat sebelum bentukan. Ya, ini dia. Oke. Why is it invisible? Oke, ini yang kedua. And ya, lanjut ke analisis. Nah, setelah mendapatkan semua ini, kita bisa melakukan analisis di berbagai aspek. Yaitu yang pertama, nilai restitusi yang didapatkan dari kedua hasil data. Berdasarkan data eksperimen yang telah diperoleh dan perhitungan koefisien restitusi atau E dengan menggunakan persamaan
E sama dengan negatif V aksen A min V aksen B V dibagi VA min VB pada percobaan hubungan lenting sempurna yang datanya tersebut direpresentasikan pada tabel 4.1 melalui perhitungan pada 5 variasi kereta diperoleh nilai koefisien restitusi berturut-turut sebesar 1,007 pada percobaan pertama, 0,985 pada percobaan kedua, 0,986 pada percobaan kedua, dan 1,11011 pada percobaan keempat, dan 0,899 pada percobaan kelima. Nah, akumulasi itu keseluruhan kalau di rata-rata itu sekitar segini, 0,978. Nah, secara teoritis, nilai koefisien restitusi untuk tumpukan lenting sempurna itu idealnya itu di 1. Hasil rata-rata eksperimen itu sebesar 0,978, menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dan sangat mendekati kondisi ideal teoritis ya. Adapun sedikit deviasi yang muncul pada beberapa data seperti nilai yang sedikit melebihi angka 1 atau penurunan pada data kelima misal disebabkan oleh faktor kesalahan eksperimental yang minor. Faktor fisik ini meliputi adanya gaya gesek udara yang tidak sempurna 0 pada lintasan udara, ketidaksempurnaan kelentingan, pegas penumbuk pada kereta atau serta keterbatasan akurasi sensor gerbang cahaya dalam menangkap jeda waktu akibat adanya fluktuasi kecepatan gerak kereta saat melewati sensor. Sementara itu, pada percobaan tumpukan tidak lenting yang datanya tercatat pada tabel 4.2, bisa di sini. Sebentar. Di mana nilai kecepatan akhir kereta A atau kecepatan kereta A V aksen A dan kecepatan dan kereta B V aksen B menunjukkan perbedaan yang sangat tipis. Artinya selisih desimal yang kecil ini membuat nilai koefisien restitusi pada tiap dari percobaan tidak menghasilkan angka 0 mutlak secara matematis, melainkan berfluktuasi secara dinamis di angka yang sangat mendekati 0. Ya, saya tunjukkan di bagian ini. Nah, jadi koefisiennya ini dengan menggunakan rumus tadi yang awal itu akan menghasilkan hasil, ya satunya sih 0. Hasil di mana ini tidak sepenuhnya 0. Bisa dilihat di sini. Nah, tidak sepenuhnya 0, tapi mendekati 0. Jadi, sebentar. Gini aja. Munculnya perbedaan kecepatan ini merupakan hal wajar dalam kondisi nyata di laboratorium. Ketika mekanisme perekat Velcro bekerja mengunci kedua rel kereta pasca tumpukan, seringkali terjadi mikrostabilisasi berupa getaran kecil, kompresi ferat Velcro atau sedikit efek goyang yang kedua kereta yang dalamnya itu disebut melewati sensor pembaca secara berurutan. Hal ini menyebabkan sensor mencatat waktu tapak di T aksen A, T aksen B yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, karena nilai koefisien restitusi yang didapatkan secara konsisten memusat di sekitar angka 0, hasil empiris ini tetap valid dalam membuktikan teori bahwa pada tumpukan tidak lenting sama sekali nilai E mendekati atau sama dengan 0. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa sebagian besar energi kinetik awal dari kereta B tidak dipertahankan dalam sistem, melainkan diserap dan didistribusikan menjadi bentuk energi lain seperti energi bunyi saat Velcro saling mengunci. Energi termal akibat informasi serat perekat serta kerja mekanis untuk menyatukan total massa kedua kereta. Lalu lanjut ke pembuktian hukum kekalahan momentum melalui hasil eksperimen. Hasil eksperimen ini dapat membuktikan bahwa hukum kekalahan momentum berlaku dengan tingkat validitas yang tinggi dalam batas toleransi kesalahan eksperimental. Berdasarkan hukum kekalahan momentum, total momentum sistem sebelum tumpukan harus sama dengan total momentum sistem setelah tumpukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Pada percobaan tumpukan lenting sempurna, pembuktian ini terlihat jelas dari mekanisme transfer momentum yang hampir menyeluruh di kereta B ke kereta A. Sebelum tumpukan, total momentum sistem murni diwakili oleh nilai momentum kereta B. Sedangkan setelah tumpukan, kereta B menjadi diam dan momentum sistem sepertinya berpindah menjadi momentum kereta A. Jika dilakukan komparasi munrik terhadap data pada tabel 4.1, terlihat bahwa nilai momentum sebelum dan sesudah tumpukan menunjukkan angka yang sangat berdekatan seperti
Seperti pada percobaan pertama di mana momentum awal sebesar 1989,4 gram kali cm per s bertransformasi menjadi 2000,8 gram cm per s setelah tumbukan serta pada percobaan keempat yang mencatat nilai awal 1787,7 gram kali cms dan nilai akhir 1806,1 gram cm per s. Kedekatan nilai ini menegaskan bahwa jumlah momentum dipertahankan di dalam sistem selama proses tumbukan lenting terjadi. Hal yang mirip juga ditunjukkan melalui analisis data tumbukan di lenting yang terekam pada tabel 4.2. Berbeda dengan jenis tumbukan pertama, pada kondisi lenting ini, momentum awal dari kereta B didistribusikan kepada kedua kereta yang kemudian saling mengunci menggunakan velcro dan bergerak bersama pasca tumbukan. Oleh karena itu, total momentum akhir sistem didapatkan dengan menyebelahkan momentum akhir kereta A dan kereta B. Sebagai contoh nyata pada percobaan kedua, momentum awal sistem adalah sebesar 1413,6 gram per gram kali cm per s. Dan setelah temukan jumlah akumulasi dari momentum akhir kedua kereta adalah 1426,8 gram kali cm per s. Jika diperoleh dari perjumlahan dari 718, gram cm per s dan 704 gram per cm 108,4 gram kali cm per s. Kesesuaian nilai ini yang rata-rata konsisten ini juga berulang pada variasi percobaan lainnya. Bisa dilihat di sini yang mengindikasikan bahwa meskipun kedua benda menyatu dan mengalami perubahan struktur gerak, total kuantitas momentum di dalam sistem tidak mengalami kehilangan yang signifikan. Bisa dilihat di sini. Nah, jika ditambahkan nilai PB, P aksen B dan P aksen A itu akan seharusnya menghasilkan P BB. Nah, bisa dilihat di sini. Jika ini dan ini ditambah hasilnya ya mirip dengan ini, tidak beda jauh. Juga dengan ini tidak beda jauh. Dan bisa dilihat nilainya itu tidak beda jauh. Dan bisa mengindikasikan bahwa yang saya sudah sebut tadi itu mengalami perubahan, tidak mengalami yang signifikan dan membuktikannya. Adapun juga fluktuasi desimal atau sedikit selisih angka antara momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada kedua percobaan merupakan hal yang lumrah dalam metode pengukuran fisik di laboratorium. Penyimpangan kecil ini disebabkan oleh seperti faktor-faktor yang saya sudah sebut di atas. Juga ada jeda mikro dalam pencatatan waktu oleh sensor gelombang cahaya. Sudah itu. Lalu mengingat variasi deviasi tersebut sangat kecil dan tren datanya menunjukkan kesamaan nilai yang konsisten antara kondisi sebelum dan sesudah tumbukan, maka dapat disebutkan secara kuat bahwa hasil percobaan ini berhasil memvalidasikan berlakunya hukum kekalahan momentum secara empiris. Lalu yang ketiga, pengaruh jarak dalam hukum kekalahan momentum mulai hasil eksperimen. Nah, diketahui bahwa total momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan akan selalu bernilai konstan dengan syarat mutlak tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Jika ditinjau dari persamaan dasar momentum, P sama dengan M kali V, variabel yang menentukan besarnya nilai momentum hanyalah massa dan kecepatan. Jadi, secara ideal, posisi atau jarak lintasan tempat terjadinya tumbukan tidak akan mengubah prinsip konservasi momentum itu sendiri. Namun, dalam kondisi nyata di laboratorium, menggunakan perangkat ultra, jarak lintasan memberikan pengaruh tidak langsung terhadap akurasi pengukuran momentum akibat adanya gaya disipatif luar. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh kereta sebelum atau sesudah tumbukan untuk mencapai sensor gerbang cahaya, maka semakin lama pula gaya gesek udara residual dan gaya gesek mekanis lintasan bekerja pada kereta tersebut. Akumulasi gaya gesek sepanjang jarak lintasan ini menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan secara perlahan dan pada kereta. Akibatnya, kecepatan yang terekam oleh sensor bukanlah kecepatan linear murni saat tumbukan, melainkan kecepatan yang sudah tereduksi. Sehingga perhitungan momentum sebelum dan sesudah tumbukan akan menunjukkan deviasi atau selisih desimal yang lebih besar pada jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jarak tidak mempengaruhi hukum kekalahan momentum secara substansial, melainkan mempengaruhi tingkat presisi pada data dalam membuktikan hukum tersebut. Dan yang terakhir, apa saja cara berlakunya hukum momentum jika kita analisis?
dari eksperimen tadi. Agar hukum kekuatan momentum dapat berlaku secara valid, terdapat beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sistem mekanika yang sedang diamati. Kondisi utama yang paling krusial adalah tidak adanya gaya luar neto yang bekerja pada sistem tersebut, atau dengan kata lain jumlah seluruh gaya eksternal harus bernilai 0. Gaya luar yang dimaksud dalam kondisi di laboratorium mencakup gaya gesek antara benda dan lintasan, hambatan udara, serta komponen gaya gravitasi yang dapat muncul apabila permukaan lintasan tidak berada dalam posisi yang benar-benar horizontal. Selain ketiadaan gaya eksternal, syarat berikutnya berkaitan dengan sifat gaya internal yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. Ketika dua objek seperti kereta A dan kereta B saling bertempuran, gaya kontak yang bekerja di antara keduanya merupakan gaya pasangan aksi reaksi yang sesuai dengan hukum ketiga Newton. Gaya internal ini memiliki besar yang sama, namun berlawanan arah, sehingga ketika total momentum sistem diakumulasi, gaya-gaya internal tersebut akan saling meniadakan secara matematis dan tidak mengubah nilai momentum total sistem. Oleh sebab itu, interaksi sekuat apapun yang terjadi di antara benda-benda di dalam sistem tidak akan merusak hukum kekuatan ini, selama batasan sistemnya jelas dan tidak ada transfer massa yang keluar atau masuk ke dalam sistem selama proses pengamatan berlangsung. Syarat pendukung lainnya adalah durasi waktu terjadinya interaksi atau tumbukan yang harus berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat. Dalam fenomena tumbukan yang terjadi sangat cepat, gaya impulsif internal yang bekerja saat kedua benda bersentuhan memiliki nilai yang sama, yang sangat masif dan jauh lebih dominan dibandingkan dengan gaya-gaya eksternal minor yang mungkin masih tersisa di lingkungan sekitar, seperti sisa gaya gesek udara pada rel udara. Pendekatan waktu yang sangat singkat ini membuat pengaruh dari gaya luar tersebut menjadi sangat kecil dan dapat diabaikan selama proses transfer momentum berlangsung, sehingga jumlah momentum tepat sebelum tumbukan tetap setara dengan jumlah momentum tepat setelah tumbukan selesai. Di dalam konteks praktikum, seluruh syarat ini diupayakan terpenuhi secara optimal melalui penggunaan alat penunjang seperti rel udara untuk meminimalkan gaya gesek mekanis serta menyetelan kelurusan lintasan demi mencegah adanya gaya eksternal akibat kemiringan. Baik, langsung kita ke kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen dan analisis data yang telah dilakukan, pelaksanaan perizinan ini berhasil melakukan perhitungan serta validasi empiris yang membuktikan berlakunya hukum kekuatan momentum dengan tingkat akurasi yang tinggi. Persesuaian kuantitas total momentum sistem antara kondisi sebelum dan sesudah tumbukan terlihat konsisten secara nyata, baik pada fenomena tumbukan lenting sempurna maupun tumbukan tidak lenting. Pembuktian eksperimental ini diperkuat oleh hasil analisis karakteristik nilai koefisien restitusi E dari kedua variasi percobaan. Pada tumbukan lenting sempurna diperoleh nilai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,978 yang sangat mendekati nilai ideal teoritisnya, yaitu 1. Sementara itu, pada tumbukan tidak lenting, mekanisme perekat velcro menghasilkan nilai koefisien restitusi yang berfluktuasi tipis, sebuah hasil yang sangat memusat di sekitar angka 0 dan secara valid mempresentasikan sifat tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana kedua objek menyatu pasca benturan. Eksperimen ini juga berhasil menyelidiki bahwa faktor jarak lintasan tidak memiliki pengaruh teoritis secara langsung terhadap konsistensi nilai momentum di dalam sistem. Karena momentum secara murni hanya ditentukan oleh variabel massa dan kecepatan objek. Namun, jarak lintasan memberikan pengaruh tidak langsung terhadap penurunan presisi data di laboratorium. Sebab, semakin jauh jarak yang ditempuh kereta, semakin besar akumulasi gaya disipatif luar seperti gesek udara yang dapat mereduksi kecepatan linear asli objek saat melewati sensor gerbang cahaya. Oleh karena itu, agar hukum kekuatan momentum dapat berlaku secara mutlak sebagai sistem terisolasi, ditemukan syarat fisis utama yang wajib terpenuhi, yaitu ketiadaan gaya luar neto yang bekerja pada sistem seperti gaya gesek mekanis dan kemiringan lintasan, yang dalam praktikum ini dieliminasi menggunakan perangkat rel udara. Selain itu, tumbukan harus berlangsung dalam durasi waktu interaksi yang sangat singkat agar gaya impulsif internal dapat mendominasi secara penuh dan menjaga konformitas hukum konservasi momentum ini dari pengaruh lingkungan luar. Oke, referensi ada satu nih, analisis kompleks momentum dan tumbukan pada permainan lato-lato. Oke, dan ini lampirannya. Ini sudah berbagai kelompok bekerja sama. Hanya seperti yang kemarin ada timbangan dan kitnya yang sudah ada ininya juga. Lalu ya ini ada perhitungan momentum
Jadi ya kan karena V-nya 0 jadi hasilnya 0. Untuk yang pertama kereta A yang sempurna, lenting sempurna kereta B sebelum tumbukan segini. Lalu kereta A setelah tumbukan bisa dilihat di sini. Pokoknya ini semua ini itu secara garis besar itu menggunakan rumus standarnya untuk menghitung momentum, yaitu P sama dengan M kali V, di mana M-nya itu mesti ada di sini. Yuk kita langsung aja, sekitarnya ya ini. Nah, untuk perhitungan nilai koefisien seperti tadi, yaitu V aksen A dikali dikurangi V aksen B per VA min VB dikali min 1. Dikali min 1 itu supaya nilainya bisa mutlak. Kecuali ini sih, ya bisa mutlak, aslinya cuma ya yang penting mendekati 0 untuk ya koefisien. Nah, ini untuk pengundian PA itu menggunakan metode penjumlahan antara P aksen B dan P aksen A. Oke, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan dari saya akhiri. Supaya tidak lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.